Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint yang telah saya buat, yaitu distribusi kecepatan aliran dan konsentrasi sedimen suspensi pada sungai alami dalam studi kasus Sungai Opak bagian tengah di Yogyakarta yang disusun oleh Rino Dwi Sadi. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Najwa Rizky Sabina, NPM 20141511029 dari kelas Kehutanan A Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini kita akan membahas 1 pendahuluan, 2 tujuan penelitian, 3 metode penelitian, 4 hasil dan pembahasan, dan 5 simpulan. Yang pertama, pendahuluan. Mekanisme angkutan sedimen suspensi yang terjadi di saluran terbuka pada sungai alami sangat rumit dan kompleks. Terdapat banyak sekali parameter yang terkait dengan aliran dan angkutan sedimen itu sendiri, sehingga informasi yang akurat mengenai karakteristik aliran sedimen suspensi sangatlah dibutuhkan dalam perencanaan dan operasional mengenai bangunan hidraulik teknik sipil. Memperhitungkan permasalahan tersebut, dilakukan studi kasus pada Sungai Opak yang merupakan sungai alami. Sungai Opak merupakan salah satu sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Penelitian dilakukan dengan mengamati kondisi lapangan dan pengukuran langsung di sungai alami dengan berbagai parameter-parameter yang berkaitan dengan kecepatan aliran dan konsentrasi sedimen suspensi. Yang kedua, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis distribusi kecepatan aliran dan distribusi konsentrasi sedimen suspensi pada sungai alami. Penelitian ini merupakan penelitian dasar sehingga diharapkan dapat menambah hasanah pengetahuan di dalam bidang hidraulika. Yang ketiga adalah metode penelitian. Metode yang diterapkan pada pelaksanaan penelitian distribusi kecepatan aliran dan konsentrasi suspensi pada sungai alami yaitu eksperimen lapangan dengan menerapkan metode pengembalian data point integrated sampling. Dalam penelitian ini, kecepatan aliran diukur dengan menggunakan alat current meter dan konsentrasi sedimen suspensi menggunakan alat Opcon Pro. Yang keempat ada hasil dan pembahasan. 4.1 Distribusi kecepatan. 4.1.1 Profil distribusi kecepatan aliran. Pola distribusi kecepatan aliran pada lokasi penelitian menunjukkan bahwa kecepatan aliran semakin besar ketika mendekati permukaan aliran. Contoh pola distribusi aliran bisa dilihat pada gambar di bawah. 4.1.2 Kecepatan rata-rata tampang dan debit aliran. Hasil perhitungan luas tampang sungai, kecepatan rata-rata tampang, dan debit aliran di lokasi Sungai Opak bagian tengah ditampilkan pada tabel 2 di bawah ini. Tabel 2, hasil perhitungan A, U, dan Q Sungai Opak. 4.1.3 Rasio UY per U terhadap Z per B. Kurva yang menghubungkan UY per U terhadap Z per B dapat dilihat pada gambar 7 di bawah. Dengan metode curve fitting didapatkan rasio terbaik UY per U sama dengan 1, jarak Z per B dari tepi kiri sungai dan tepi kanan sungai. 4.1.4 Perhitungan kecepatan gesek dan konstanta integrasi numerik BR metode Clauser. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa nilai mengikuti tren nilai UY di mana semakin besar nilai kecepatan vertikal atau UY, maka semakin besar pula nilai U. Sedangkan tren hasil analisis BR menunjukkan berbanding terbalik dengan U, di mana semakin besar nilai kecepatan vertikal atau UY, maka semakin kecil nilai BR, seperti terlihat pada tengah tampang atau V3. Selanjutnya, 4.2 Konsentrasi sedimen suspensi. 4.2.1 Distribusi konsentrasi sedimen suspensi. Pengukuran konsentrasi sedimen di tiap titik vertikal arah transversal menghasilkan profil distribusi konsentrasi sedimen suspensi yang diplotkan dengan kedalaman aliran sebagai koordinat Y per D seperti ditunjukkan pada gambar 8 di bawah ini. Selanjutnya 4.2.2 Konsentrasi sedimen suspensi rata-rata tampang atau C. Hasil perhitungan konsentrasi sedimen rata-rata tampang untuk seluruh tampang dalam penelitian ini disajikan pada tabel di bawah ini, yaitu tabel 3 hasil perhitungan C pada seluruh lokasi. Selanjutnya 4.2.3 Rasio rata-rata CY per C pada Sungai Opak terhadap Z per B dan faktor koreksi. Rasio rata-rata CY per C pada Sungai Opak terhadap Z per B agar universal, maka seluruh data profil konsentrasi sedimen suspensi digabungkan seperti pada gambar di samping, yaitu gambar 9. Dari gambar di samping dapat diketahui faktor koreksi terbaik sama dengan 1, di mana CY
sama nilainya dengan CY terletak pada posisi Z per B sama dengan 0,76 yaitu pada posisi mendekati tepi kanan sungai. 4.3. Perhitungan debit sedimen suspensi QS dan faktor koreksi debit sedimen suspensi. 4.3.1. Debit sedimen suspensi atau QS. Debit sedimen suspensi atau penampang merupakan hasil perkalian dari kecepatan rata-rata dan luas per penampang sungai, di mana debit sedimen suspensi pada satu tampang sungai adalah jumlah dari keseluruhan debit sedimen suspensi per vertikal. Selanjutnya 4.3.2 faktor koreksi debit sedimen suspensi dan rasio UYCY per UC terhadap Z per B. Perhitungan rasio rata-rata dari UYCY per UC terhadap Z per B untuk sungai opak yaitu faktor koreksi terbaik sama dengan 1, menunjukkan posisi Z per B yang tepat untuk melakukan pengambilan data kecepatan dan konsentrasi sedimen suspensi yang diperlukan untuk menghitung debit sedimen pada tampang sungai tersebut. Selanjutnya 4.4 pengukuran 1, 2, dan 3 titik konsentrasi sedimen suspensi dengan rata-rata kedalaman. Untuk keperluan praktis di lapangan, pengukuran konsentrasi sedimen suspensi rata-rata kedalaman atau vertikal metode point integrated sampling dapat dilakukan dengan pengukuran hanya 1 titik, 2 titik, dan 3 titik dengan menggunakan persamaan yang diusulkan oleh Kironoto dan Yulistianto. Nilai koreksi atau konstanta CTE dapat dicari dengan membagi nilai konsentrasi sedimen suspensi rata-rata kedalaman CY dengan konsentrasi rata tampang C dengan plot nilai konstanta CY per C. Dapat dilihat nilai rata-rata faktor koreksi CTE1, CTE2, CTE3 pada gambar yang telah disajikan di samping. Selanjutnya 4.5 perbandingan hasil pengukuran konsentrasi dengan perhitungan beberapa rumus. Nilai konstanta koreksi beta pada lokasi sungai opak bagian tengah dapat disimpulkan bahwa pada bagian tengah sungai memiliki nilai konstanta koreksi beta sama dengan 1, yang berarti bahwa persamaan Rose dan Tanaka dan Sugimoto dapat memprediksi dengan baik pada bagian tengah sungai. Nilai keseluruhan beta pada sungai opak yang disajikan pada gambar mempunyai nilai konstanta koreksi rata-rata beta meningkat dan menurun atau tidak sama pada bagian tepi sungai. 5. Kesimpulan. Yang pertama, data profil distribusi sedimen suspensi yang diukur mendekati permukaan sungai nilainya semakin mengecil dan sebaliknya. Konsentrasi lebih besar pada dasar sungai disebabkan kekasaran pada dasar sungai dan kecepatan kecil dan adanya pengaruh gravitasi. Yang kedua, hasil perbandingan antara profil distribusi konsentrasi sedimen suspensi, hasil pengukuran dengan profil distribusi sedimen suspensi, menurut teori Rose dan Tanaka dan Sugimoto, dapat memprediksi dengan baik pada posisi di tengah sungai, yaitu 0,5 B. Namun, kurang baik untuk memprediksi pada tepi sungai sehingga diperlukan beta, agar dapat digunakan untuk memprediksi profil seluruh tampang dari tengah ke tepi sungai. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.